warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya Muhammad Oke Hartono, guru dari Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sungai Pagu. Saya Riri Febri Roza dari SMP Negeri 1 Solok Selatan. Saya Sri Wahyuningsih dari SMP Negeri 9 Solok Selatan. Bergerak, menggerakkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah ya. Kabarnya Bu Sri mau melakukan coaching ya? Iya Pak, saya mau melakukan coaching sama Bu Riri Pak sebagai coachingnya. Baik Bu Sri, sebelum Bu Sri melakukan coaching dengan rekan Bu Sri, saya akan melakukan pra-observasi kepada Bu Sri. Di mana di sini kita memiliki rubrik penilaian yang harus kita ketahui Bu Sri. Yang pertama, kira-kira Bu Sri mau mengembangkan kompetensi apa dalam pelaksanaan coaching nanti? Kompetensi coachingnya itunya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, luar biasa ya. Artinya kompetensi sebagai coach Bu Sri mau kembangkan secara keseluruhan. Tapi untuk lebih spesifiknya, kira-kira yang mana yang mau Bu Sri spesifikkan sehingga ini bisa saya amati dengan penuh seksama dan bisa kita sama-sama nantinya sama-sama kita bicarakan kembali. Yang spesifiknya saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot itu yang akan dikembangkan Pak. Oke, berarti Bu Sri ingin nantinya secara spesifik ketika saya amati itu mengenai bagaimana Bu Sri bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Untuk itu Bu Sri, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa sih? Indikatornya nanti dengan kompetensi coaching, terutama dengan memberikan pertanyaan berbobot, saya bisa memancing lah Pak coach saya untuk mengembangkan potensinya, kekuatannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi solusinya bukan dari saya Pak, tapi dari coachnya Pak. Oke, sangat luar biasa ya. Intinya nanti dari kegiatan coach, dari pertanyaan berbobot, Bu Sri ingin coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih Bu Sri. Mungkin itu saja pra-observasi yang kita lakukan. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sri. Apa kabar Bu Riri? Alhamdulillah baik. Bu Sri bagaimana? Alhamdulillah baik. Oh, tadi saya lihat Ibu menelpon saya. Kira-kira ada apa ya Bu? Ada yang bisa dibantu? Oh iya Bu Sri, ada sedikit masalah nih Bu Sri. Saya ini tadi minggu kemarin sudah disupervisi sama Bapak pengawas Bu Sri. Oh, jadi ada masalah ya Bu Riri. Oke, baiklah. Saya ingin tanyakan apa tujuan Bu Riri tadi terhadap percakapan kita sekarang. Tadi kan inti masalahnya adalah masalah tentang supervisi ya Bu. Iya. Jadi tujuan percakapan kita apa ya Bu? Oh ya, tujuannya supaya saya setelah berdiskusi dengan Bu Sri ini, saya nanti dapat mencari solusi dari permasalahan saya ini gitu. Oh gitu, jadi tujuan kita sharing ya Bu hari ini Iya. mencari solusi terhadap permasalahan. Baiklah Bu, bisa Ibu ceritakan kira-kira apa masalah yang Ibu rasakan terhadap proses supervisi yang sudah Ibu laksanakan? Nah, begini Bu Sri, saya kan minggu kemarin siap disupervisi oleh pengawas binaan sekolah saya. Rasanya Bu Sri saya sudah mempersiapkan semuanya gitu. RPP sudah disiapkan, kemudian bahan ajar sudah disiapkan, juga LKPD. Kemudian saya melaksanakan pembelajaran itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah saya buat gitu. Cuma di sini Pak pengawas ini mengatakan kalau sebaiknya mungkin
tidak ada mungkin siswa yang menggunakan buku paket gitu kan. Yang ada cuma yang dilihat sama Bapak itu bahan ajar dan LKPD. Jadi kata Bapak pengawas tersebut kalau dalam proses pembelajaran ini sebaiknya menggunakan buku paket juga walaupun bahan ajar dan LKPD-nya sudah ada gitu Bu Sri. Oke, berarti inti masalahnya Bu Riri sudah mempersiapkan untuk menghadapi supervisi dengan perencanaan yang sangat bagus ya Bu. Tapi kendalanya kata Pak Pengawas terhadap buku paket yang tidak digunakan siswa. Kira-kira menurut Ibu apa alasannya ya Bu buku paket tersebut? Oh maaf Bu, kira-kira apakah buku paket itu tersedia Bu di perpustakaan untuk dipinjam oleh siswa? Oh gini Bu Sri, karena mungkin keterbatasan buku juga di perpustakaan itu kita sekarang kan sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi buku paket tersebut belum cukup gitu. Jadi belum bisa dipinjamkan ke siswa. Makanya saya menyiapkan bahan ajar, itu solusinya yang nampak sama saya. Makanya saya tidak menggunakan buku paket gitu Bu Sri. Oh begitu, berarti Ibu karena ketersediaan buku paket Iya. dengan bahan ajar Ibu anggap itu mungkin sudah apa ya. Sejauh ini menurut Ibu kegunaan buku paket terhadap siswa itu bagaimana ya Bu? Mungkin buku paket ini kalau saya menggunakan bahan aja buku paket mungkin sumber pembelajaran tuh lebih banyak didapati oleh siswa kita. Mungkin itu alasan Bapak Pengawas setelah saya pikir-pikir gitu Bu Sri. Mungkin lebih banyak referensi atau sumber lain kita gunakan dalam pembelajaran, jadi lebih banyak siswa ini ilmunya diperolehnya bukan cuma dengan satu bahan ajar. Berarti menurut Ibu dari penjabaran Ibu ya buku paket ini sangat bermanfaat sekali ya terhadap pembelajaran siswa karena di sana banyak referensi terhadap pembelajaran ya Bu ya dari pemaparan Ibu tadi. Iya. Baiklah Bu, itu masalahnya. Selanjutnya kan Bapak pengawasnya keberatan ya ada sedikit komplain lah mungkin ya Bu karena Ibu siswanya tidak menggunakan buku paket. Kira-kira apa rencana Ibu terhadap masalah yang Ibu hadapi tersebut? Rencana saya Bu Sri setelah saya pikir-pikir ya, bagus juga ide dari Bapak Pengawas tersebut. Karena mungkin rencana untuk selanjutnya saya akan menggunakan buku paket dalam pembelajaran di samping bahan ajar dan LKPD. Cuma karena keterbatasan buku paket tersebut, jadi saya ambil saja buku paket itu selama saya belajar di kelas tersebut, saya pinjamkan untuk siswa. Jadi setelah pembelajaran saya ambil lagi karena keterbatasannya. Berarti dalam pembelajaran tuh saya tetap menggunakan buku paket, bahan ajar dan LKPD gitu. Oh, sudah oke sekali rencana Ibu. Jadi sudah super lengkap ya Bu sumber pembelajarannya. Baiklah Bu, terhadap komplain yang ada dari pengawas, rencana Ibu selanjutnya terhadap Bapak pengawasnya bagaimana Bu? Oh ya, nanti yang pertama tentu saya akan menemui ibu kepala sekolah dulu mengenai hasil supervisi yang telah dilakukan oleh Bapak Pengawas ya Bu Sri ya. Kemudian rencana saya juga menemui Bapak Pengawas tersebut. Kalau saya nantinya juga akan menggunakan buku paket gitu Bu Sri. Oke, jadi berencana menemui Kepsek dulu ya Bu, baru setelah itu menemui Bapak pengawas. Iya. Kira-kira kapan Ibu akan menemui Bapak pengawas dan Kepsek itu Bu? Ya setelah ini Bu Sri. Setelah Ya, ini. setelah ini saya temui lagi. Berarti lebih cepat lebih baik menurut Ibu ya. Iya. Selanjutnya tadi sudah kapan pelaksananya juga sudah menurut Ibu secepatnya. Komitmen Ibu di tahap selanjutnya dalam pembelajaran agar supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas tidak menimbulkan lagi masalah-masalah, kira-kira bagaimana komitmen Ibu ke depannya?
Ya, komitmen yang akan saya lakukan dalam pembelajaran, selain saya menggunakan bahan ajar dan LKPD, saya akan mempergunakan buku paket juga, Bu. Oke, sudah oke sekali menurut saya ya Bu. Jadi setelah sepanjang kita bercakap-cakap dari tadi ya Bu, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Bu Riri? Oh ya, sudah mulai merasa lega Bu Sri karena saya sudah menyampaikan keluh kesah saya sama Bu Sri gitu, dan Bu Sri juga sudah mencarikan bagaimana solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu Bu Sri. Dengan percakapan kita bersama-sama ya Bu, sebenarnya Iya. solusi itu muncul. Baiklah, syukur alhamdulillah kalau percakapan ini menghadirkan kelegaan di hati Ibu. Ada yang mau Ibu sampaikan lagi? Nah, itu coba Bu Sri, cuma nanti ke depannya saya akan lebih fokus dalam pembelajaran ini, akan mempersiapkan secara maksimal dalam melakukan proses pembelajaran yang telah diarahkan oleh Bapak Pengawas tersebut gitu. Karena menurut saya mau bagus juga arahan dari Bapak Pengawas tersebut Bu Sri gitu. Akan Sudah saya laksanakan. Sudah super sekali ya Bu, semoga apa yang Ibu rencanakan bisa implementasinya menghasilkan yang terbaik. Oke Bu, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita ya Bu. Kalau ada sesuatu yang ingin Ibu sharing atau ingin Ibu berbagi, boleh-boleh saja. Kadang mungkin suatu saat mungkin saya pula yang menghubungi Ibu untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu. Nah, terima kasih Bu Tri atas waktu yang telah mengganggu waktu Bu Sri ya Bu Sri. Terima kasih banyak Bu Sri atas Sama- kesempatannya. Sama-sama Bu, tidak ada merasa terganggu. Baik, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah tadi sudah terlaksana coachingnya Bu Sri. Alhamdulillah Pak. Bagaimana perasaan Bu Sri terhadap jalannya coaching tadi? Alhamdulillah pelaksanaannya sudah menurut saya ya Pak sudah terlaksana dengan cukup baik Pak. Alhamdulillah, berarti ada kepuasan tersendiri terhadap proses coaching yang Bu Sri lakukan. Untuk kompetensi yang ingin Bu Sri kembangkan tadi, kira-kira sudah Bu Sri laksanakan? Tadi kan kompetensi yang ingin saya kembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot Iya, ya Pak. iya. Rasanya dari percakapan coaching yang telah saya laksanakan tadi sudah memunculkan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, berarti sudah memunculkan pertanyaan berbobot. Bagaimana indikator ketercapaian tadi Bu Sri? Indikatornya tadi kan dengan pertanyaan berbobot saya bisa memancing coachingnya untuk mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapinya. Rasanya itu sudah terlaksana lah Pak, ibaratnya ide-ide atau solusi masalah yang dirasakan coach bukan dari saya Pak, tapi dari coachnya sendiri melalui saya pancing dengan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah, artinya bidang yang mau Bu Sri kembangkan tadi ternyata sudah terlaksana dengan baik. Insya Oke Bu Allah, Sri, Pak. kira-kira boleh nggak saya sampaikan bagaimana hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang Bu Sri laksanakan? Boleh sekali Pak, silahkan. Oke, baik. Di sini saya memiliki beberapa catatan Bu Sri bagaimana perjalanan coaching Bu Sri tadi mulai dari awal sampai di akhir. Alhamdulillah itu sangat luar biasa. Yang mana tadi itu Bu Sri sudah mengembangkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengar dengan aktif, dan bagaimana Bu Sri bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang kedua, bagaimana prinsip coaching, yang mana prinsip kemitraan telah hadir. Artinya Bu Sri tadi itu tidak lagi menggurui tetapi lebih kemitraan. Yang kedua, prosesnya itu kreatif, artinya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Sri timbulkan itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga, tadi sudah nampak bagaimana Bu Sri berusaha memaksimalkan potensi yang ada dari coach. Yang itu saya amati tadi, bagaimana solusi itu muncul bukan dari Bu Sri tetapi dari coach tersendiri. Dan yang paling penting, dari proses yang telah Bu Sri jalani dari awal sampai akhir itu sudah memakai alur tirta yang sangat mengalir, artinya itu tidak ada terhambatkan. Bagaimana air mengalir, seperti itulah percakapan yang telah terjadi antara Bu Sri dan Bu
Riri tadinya. Itulah tadi atas pengamatan saya Bu Sri. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Sri setelah saya amati dan Alhamdulillah ya Pak, dari pengamatan Bapak tadi sudah merupakan penilaian terhadap diri saya sendiri, bagaimana saya melaksanakan coaching ini ya Pak. Jadi kalau seandainya tidak ada yang menilai kita, bagaimana kita tahu sejauh mana kekurangan dan kelebihan kita Pak. Oke. Namun demikian Bu Sri, dari yang Bu Sri lakukan, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu Sri. Iya Pak. Misalnya tadi saat saya mengamati itu, Bu Sri bertanya kepada coach, apa rencana coach? Dan saya amati itu ada satu rencana yang dimunculkan oleh coach. Itu bisa kita kembangkan lagi Bu Sri, artinya kita gali lagi potensi dari coach ini. Oh, rencana satunya itu ya. Rencana yang lain ada tidak? Artinya itu masih bisa menjadi pengembangan untuk selanjutnya Bu Sri, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Mungkin kedepannya ada nggak kompetensi yang mau Bu Sri kembangkan? Kedepannya mungkin lebih ke mendengarkan dengan aktif ya Pak, itu yang ingin lebih saya tingkatkan lagi, walaupun di coaching sebelumnya sudah terlaksana, tapi untuk kedepannya mendengarkan dengan aktif Pak. Oke, berarti Bu Sri kedepannya ingin mengembangkan kompetensi mendengar dengan aktif. Iya. Oke. Kira-kira ini kan diskusi kita ini Bu Sri kedepannya mau mendengarkan dengan aktif. Kira-kira kapan mau Bu Sri laksanakan, di mana, dan siapa saja yang akan terlibat? Untuk itu mungkin pada tahap coaching berikutnya ya Pak, dengan rekan sejawat, insya Allah mungkin minggu ketiga di bulan September ini Pak, secepatnya lah. Oke. Dan yang terlibat tentu guru di sekolah atau rekan sejawat. Oke. Nanti sudah tergambar ya kapan mau dikembangkan, di mana, dan dengan siapa. Oke Bu Sri, semoga kedepannya kompetensi-kompetensi ini semakin mantap kedepannya, apalagi tadi sudah memang memunculkan pertanyaan berbobot, dan kedepannya mau memaksimalkan mendengar aktif lagi. Semoga ini ke depan menjadi suatu kebudayaan di sekolah Bu Sri, bagaimana coaching ini menjadi kebiasaan kita di warga sekolah, sehingga tidak ada lagi rasa digurui, tetapi lebih rasa bagaimana kita saling menuntut. Terima kasih Bu Sri, mungkin itu saja. Sama-sama, terima kasih Pak. Oke, sama-sama.